sini saya akan menjelaskan yang contoh 4 ya. Contoh 4 ya, contoh 4 tadi melalui codingannya. Ya, melalui codingannya. Contoh 4 tadi melalui codingannya. Nah, kita coba di sini, nanti kita tonton videonya ya. Kita tonton video pemrogramannya. Nah, sabar ya untuk menonton. Di sini saya akan melanjutkan codingan program yang contoh 4 ya. Apa itu contoh 4? Contoh 4 yaitu dimana kita membuat codingan yang contoh 3, yaitu tabel ya kan. Tabel tersebut yang sudah disisipkan gambar, kita kopas, taruh di contoh 4. Kenapa? Karena data yang contoh 3 itu akan kita gunakan kembali di contoh 4 dengan menambahkan variasi CSS ya. Dengan menambahkan variasi CSS itu gitu. Jadi kita pakai lagi data yang lama, data mining ya. Kita menggunakan data yang lama. Nah, kita buka yang notepad 3. Nah, gini. Kita tarik semuanya sampai sini. Kemudian kita kopas. Nah, ini boleh kopas kalau kita paham tujuannya. Jangan sekedar asal kopas ya. Gitu. Taruh di sini. Nah, pastikan penyimpanan. Enak kalau udah disimpan ya. Gitu. Kemudian kita update gimana caranya? Kita kecilin semuanya. Ini mah nggak usah ya, ini mah data mahasiswa title aja. Dari sini kita kecilkan, manual ya, kan kita mau olah biodata mahasiswa. Kita kan mau olah menjadi besar pada setiap suku katanya, makanya kita kondisikan dulu. Nah, harus bisa mengkondisikan posisi di mana kita mau mengadakan perubahan. Itu kalau kita mau mereview atau mau menjelaskan sesuatu hal ya. Jadi kita kondisikan dulu ya. Ini NPM-nya juga kecil. Terus ininya nggak usah angkanya. Ini nama mahasiswanya juga kecil. Nama mahasiswanya kecil, siswa. Terus Yusnijarnya juga kecil ya, Yusnizar gitu. Jadi kita kondisikan dulu. Tempat lahirnya juga kecil semua, tempat lahirnya ya kecil semua, tempat lahir. Terus kemudian Jakartanya juga kecil ya, Jakartanya juga kecil. Nah, Jakarta. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita tanggal lahirnya juga kecil. Tanggal lahirnya kecil. 7 Maretnya juga kecil, Maret. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita simpan. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa jika kita ingin menampilkan sebuah perubahan, ini kan setiap suku katanya terdiri dari huruf besar ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan suatu perubahan, kita harus kondisikan dulu defaultnya. Kondisi awalnya seperti apa. Terus dia setelah ada dikenakan CSS atau tag style itu, dia seperti apa hasilnya. Harus ditampilkan perbedaannya ya, seperti itu. Setelah disimpan, kita buka. Nah, kita buka ini contoh 4 ya. Kita buka. Ingat gambar ini harus berada di satu tempat ya.
dengan programnya, dengan source program. Kalau enggak gambarnya hilang dia harus berada di satu tempat seperti itu ya. Lebih bagus di folderin ya pada setiap prosesnya. Kemudian kita ke contoh 4, open with Google Chrome ya. Nah, tampilannya kecil semua kan, seperti ini. Begitu ya cara menampilkannya. Jadi kita harus tahu step by stepnya. Kita harus tahu, kalaupun kita kopas, kita tahu fungsi daripada kita mengkopas itu kita mau ngapain gitu. Jangan udah kopas running belum tentu. Kopas juga kan kita untuk awal dari suatu proses ke proses berikutnya, itu yang bagus. Tapi kalau kopas dari awal sampai ke akhir udah nggak ada perubahan apa-apa, itu satu blok itu dikopas tanpa tahu fungsi-fungsinya, itu bahaya ya. Jangan seperti itu. Oke? Nah, ini untuk contoh yang nomor 4 kita tampilkan seperti ini. Kita cut lagi, nanti kita lanjutkan di contoh 5. Jadi kalau kita belum tahu cara membuatnya, maka kita nggak akan tahu perbedaannya. Seperti itu, tidak ada sentuhan pengetahuannya gitu, tidak ada prosesnya ya. Oke, nikmati setiap prosesnya gitu. Nah, ini ada sedikit kekurangan ya di sini. Nah, kita ganti, ini contoh 4 ya guys ya. Contoh 4. Jadi mohon maaf ada kurang teliti ya di sini. Sudah saya ganti ya. Ini contoh 4. Oke. Nah, setelah selesai kita mengcoding, jadi apapun kesalahan yang pada tampilan codingan kita, apapun yang